681. Di kediaman keluarga Miller, Elena sedang berbaring di tempat tidur. Di dalam kamarnya ada pemanas lantai. Meskipun sehangat musim panas, tetapi hatinya sangat dingin. Cahaya di samping tempat tidur menyinari mutiara di tangan Elena. Ini adalah mutiara merlot, hadiah paling berarti yang diberikan Jensen untuknya. Teringat bahwa mutiara merlot ini sudah menyelamatkan hidupnya. Dan teringat kembali saat pertama kali datang ke ibu kota, ia menitipkan mutiara merlot pada Jensen dan meninggalkan surat yang mengatakan, "Tunggu aku. Jensen, aku merindukanmu." Dia memegang lutut dengan kedua tangannya, dan matanya sedikit lembab. Ia sudah lama terlibat perang dingin dengan Jensen, tapi dia tahu bahwa hatinya juga dingin. Dia benar-benar ingin pria itu menghangatkannya. "Mungkin, aku tidak cukup menghargaimu. Kamu sangat luar biasa dan menarik, sementara aku tidak berguna, temperamen buruk dan egois. Bahkan janji setengah tahun yang lalu sudah kamu selesaikan. Mungkin, aku harus membuka hatiku dan melepaskanmu pergi." Meskipun Tisa telah mengatakan banyak hal padanya, yang membuatnya ingin menyerah, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ia tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa melupakan Jensen. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengubah dirinya sendiri. Jensen sangat luar biasa, begitu banyak wanita yang mengejarnya, mengapa harus menyerah? Apa yang menjadi miliknya, dia harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya, seperti ketika dia mengikuti pendaftaran kepolisian, dia bekerja keras untuk itu. "Jensen, kamu akan melihatku berubah." Dia tersenyum, meletakkan mutiara merlot ke dadanya, menutup selimut, dan segera tidur. Mungkin dia sudah berubah dan hatinya tidak begitu sedih. Di sisi lain, Jensen belum tidur. Dia juga sedikit merindukan Elena. Ketika dia ingin menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Elena, dia sadar bahwa tidak ada. Bahkan jika ada, itu adalah pakaian yang dibeli Elena untuknya. Berpikir membiarkan Elena pergi saat itu, Jensen merasakan sakit hati yang tak bisa dijelaskan. Masalah perasaan, walaupun mulut berkata bahagia, tapi sakit di hati, siapa yang bisa tahu? Jensen tahu bahwa dia tidak cukup romantis, bahkan lebih kecuek, tapi dia tahu bahwa dia mencintai Elena. "Kakek Miller memberiku kalung ini untuk memberiku kesempatan mendekati Elena." Tiba-tiba, Jensen mengeluarkan kalung di lehernya, dan harapan muncul di hatinya. Kalung ini dipakai oleh Elena sejak dia masih kecil. Memiliki aroma seperti dia. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan Elena padaku. Dia tiba-tiba membayangkan Elena saat berada di TK, SD dan SMP. Meskipun dia tidak pernah melihatnya, dia menduga bahwa Elena pasti gadis kecil yang lucu. Keesokan paginya, Jensen bangun sedikit kesiangan dan datang ke aula Singlin untuk sarapan. "Mari kita undang Presiden Asosiasi Medis Nasional untuk berbicara sekarang." Televisi menyiarkan musyawarah Asosiasi Medis Nasional, yang diadakan setiap 4 tahun sekali dan mengumpulkan semua dokter dan profesor terkenal di Huasia. Sofia menonton TV sambil meraih obat, terlihat antusias. Mulin juga menghadiri musyawarah. "Apakah aku bisa melihatnya?" Jensen tidak bisa menahan tawa dan memarahi, "Bibi, kamu harus berkonsentrasi mengambil obat. Jangan membuat kesalahan. Jangan khawatir, akan ada paman." "Benar, pamanmu mewakili aula Singlin dan aula obat Asmenia." Sofia sangat senang. Mulin sekarang sedikit terkenal di dunia kedokteran ibu kota. Ini juga keinginan Mulin seumur hidupnya. Musyawarah Asosiasi Medis Nasional tahun ini telah mengumpulkan banyak dokter, termasuk dokter asing terkenal, dokter Huasia terkenal, dokter tradisional, dan bahkan dokter pengobatan barat. Tema musyawarah kita sebenarnya adalah pengobatan barat. Di televisi, seorang lelaki tua berusia 40-an atau 50-an tertawa dan berkata, "Pengobatan tradisional adalah pencegahan, dan pengobatan barat adalah untuk menyembuhkan." Saya ingin mengingatkan masyarakat umum bahwa sekali Anda terkena penyakit, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Jangan percaya pada resep tradisional, apalagi membabi buta menggunakan obat. Dokter yang kamu temui harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh negara. Pria tua berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah melihat terlalu banyak orang yang sakit dan mencari perawatan medis tanpa pandang bulu." Seorang reporter segera bertanya, "Profesor Desta, maksud Anda pengobatan tradisional tidak dapat dipercaya?" "Hehe, pengobatan tradisional memiliki sejarah ribuan tahun. Bagaimana bisa tidak percaya?"
Tapi pengobatan tradisional adalah pencegahan dan tidak baik dalam pengobatan. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Pengobatan barat telah memasuki Huasia sejak akhir dinasti kuno, mematahkan banyak tahayul, tetapi efeknya memang tidak sebanding dengan pengobatan tradisional. Di sini, saya tidak meremehkan pengobatan tradisional, tapi saya ingin menjelaskan prioritasnya. Pengobatan barat adalah yang utama, pengobatan tradisional adalah yang kedua. Baiklah, tema kita kali ini adalah pengobatan barat. Jensen menatap pria tua yang sedang berbicara di TV. Dia mengerutkan kening dan berkata, siapa pria tua ini? Sepertinya itu adalah Presiden Asosiasi Medis Nasional Huasia, Desta Bermot, seorang profesor, dan juga kepala sanitarium rumah sakit rakyat. Rumah sakit rakyat ini sangat bermartabat, rumah sakit peringkat pertama. Bahkan orang-orang dari luar negeri datang untuk mencari perawatan medisnya. Rumah sakit ini sangat ahli dalam bidang ilmu otak. Dan yang aku dengar dari Mulin bahwa keluarganya sangat bermartabat. Keluarga Bermot yang kaya dan berkuasa. Sofia menjelaskan. Wajah Jensen berubah dingin. Dia asal berbicara. Begitu merendahkan pengobatan tradisional. Bukankah ini menipu publik? Mungkin kurang berhubungan dengan pengobatan tradisional. Sofia sebenarnya sedikit marah. Jensen, bagaimanapun, menjadi semakin marah. Dia selalu ingin meneruskan pengobatan tradisional, tetapi melihat bahwa pengobatan tradisional semakin menurun. Orang Huasia semakin meragukan pengobatan tradisional. Sangat menyedihkan. Saat sedang berbicara, Mulin kembali dengan wajah sedih. Melihat ini, Sofia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Mulin. Kenapa kamu kembali secepat ini? Bukankah kamu mengatakan akan ada musyawarah di sore hari? Sudah jangan dibahas, mereka mengusirku. Mulin menyapa kakek Herman dan menghela napas. Aku juga mengungkapkan pendapatku. Akibatnya, aku dikatakan menunda kondisi pasien, dan kemudian aku dikeluarkan dari musyawarah Asosiasi Medis Nasional Huasia. Ini sudah berlebihan, dokter itu wajar untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Kakek Herman mengerutkan kening. Katakan apa yang terjadi? Jadi seperti ini, musyawarah itu kebetulan diadakan di rumah sakit rakyat. Aku kebetulan melihat seorang gadis dan merasa penyakitnya agak aneh, jadi aku mengatakan beberapa patah kata lagi. Akibatnya, kepala sanatorium Desta menjadi marah karena malu dan mengusirku. Mulin sedikit marah, dia adalah Presiden Asosiasi Medis Nasional dan Kepala Sanatorium Rumah Sakit Rakyat. Dia memiliki pengaruh yang kuat. Jika dia menentangnya, siapa yang berani mempertahankanku? Keterlaluan. Kakek Herman dan Sofia juga tidak bisa menahannya. 682. Mereka ini bukan mendengarkan pendapat orang lain namanya, hanya arogan dengan diri sendiri. Memang kalau seperti ini, bisa meningkatkan keterampilan medis Huasia. Jensen sedikit tidak puas. Mereka tidak percaya pada pengobatan tradisional, dan di dalam Asosiasi Medis Nasional Huasia dibagi menjadi dua kelompok pengobatan tradisional dan pengobatan barat. Dan dipimpin oleh pengobatan barat, sedangkan pengobatan tradisional tidak memiliki hak apa-apa. Mulin menggelengkan kepalanya dan berkata, apanya yang tempat berkumpul dokter seluruh Huasia, itu hanya omong kosong. Aku tahu aku bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional, tetapi bobotnya tidak sebanding dengan Asosiasi Medis Nasional Huasia. Begini saja, aku akan pergi denganmu untuk melihatnya. Pikir Jensen. Apa kamu ada waktu luang? Mulin sangat gembira. Jensen saat ini sudah menjadi eksistensi yang terkenal dalam dunia kedokteran. Dengan kemunculannya, semuanya akan jauh lebih mudah. Hal yang menyangkut tentang pengobatan tradisional, bahkan saat sibuk pun, aku akan meluangkan waktuku. Jensen mengangguk dan pergi bersama Mulin. Master Jensen, apakah Anda mau keluar? Begitu berjalan ke aula Singlin, Tuan Hilton menghampirinya. Sejak tadi dia merapikan bunga dan menunggu Jensen keluar. Tapi hal yang harus diurus Jensen banyak, dia tidak berani mengganggu Jensen untuk hal sepele biasa. Apakah ada masalah? Jadi begini, Putri Kenzo, dia sedikit memiliki masalah. Tidak ada perubahan setelah dari rumah sakit, jadi saya ingin meminta Anda untuk memeriksanya. Sekarang dia berada di rumah sakit rakyat. Setelah beberapa percakapan, Jensen terkejut.
Dia baru saja akan pergi ke rumah sakit rakyat dan kemudian ia mengangguk dan pergi bersama. Tuan Hilton sangat senang. Dia berinisiatif untuk menjadi sopir dan mengantarkan Jensen ke rumah sakit rakyat. Setengah jam kemudian, rumah sakit rakyat sudah di depan mata. Rumah sakit didekorasi dengan mewah dan merupakan rumah sakit kelas elit. Setelah memarkirkan mobilnya, Tuan Hilton mempersilahkan Jensen memasuki rumah sakit. Namun, ia terus melihat ke arah Jensen, sehingga ia tidak melihat jalan di depan dan menabrak seorang pria. Pria itu memegang obat di tangannya, dan ramuannya terjatuh. "Kamu tidak punya mata. Beraninya kamu menghalangi jalanku." Tanpa menunggu pria itu marah, Tuan Hilton langsung memarahinya. Dia adalah Fajra Agung ibu kota, jadi dia memiliki aura kesombongan tersendiri. Selain itu, dia dengan hormat mengundang Jensen. Bagaimana jika Jensen tidak menyukainya? Pria itu berusia 20-an, dan mudah marah. "Cih, kamu yang menabrakku tanpa melihat jalan. Apa kamu masih punya alasan? Aku bahkan tidak memintamu untuk mengganti rugi obatku. Bisanya kamu berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu ingin kakimu patah?" Tuan Hilton tidak menyangka bahwa dia begitu sombong. Dia berkata dengan dingin, "Dari mana asalmu? Di mana kamu bekerja? Jika kamu memiliki masalah laporkan saja, dan lihat. Aku, Hilton akan membunuhmu. Orang macam apa kamu ini, sombong sekali." Orang-orang di sekitarnya menunjuk Tuan Hilton. "Diam kalian!" teriak Tuan Hilton. Dengan lambaian tangannya, seorang pengawal sudah tiba dari kejauhan. Ketika semua orang melihat ini, mereka jadi takut. Mereka tahu bahwa pria tua ini bukan orang sembarangan. "Cukup, ini hanya masalah kecil. Kenapa kamu begitu marah?" Saat ini, Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya dan menyela. Dia juga merasa bahwa Tuan Hilton sedikit sombong. Iya. Tuan Hilton tidak berani marah di depan Jensen. Dia berkata kepada pria itu, "Kamu beruntung hari ini, pergi sana. Persetan, kamu menjatuhkan obatku. Bisa-bisanya kamu masih mengelak, memarahi dan tidak mengganti rugi." Pria itu bukannya pergi, bahkan dia tambah marah. "Kamu benar-benar tidak menyayangi nyawamu. Apakah kamu benar-benar ingin mati?" Tuan Hilton tertawa marah dan ingin memanggil pengawal untuk memukuli orang ini. "Jika kamu tidak memberiku ganti rugi untuk obat ini, aku akan memanggil polisi." Pria itu masih tidak takut. "Laporkanlah, dan lihat siapa yang berani bersaksi untukmu." Tuan Hilton tidak bisa menahan diri lagi dan memerintahkan para pengawal untuk bergerak agar tidak membuang waktu. Orang-orang di sekitar pun mengagumi keberanian pria itu. Tanpa memandang status sosial, dia tetap berani melakukannya. Jensen menggelengkan kepalanya. Kemarahan Tuan Hilton sangat besar. Dia menyela, "Tuan Hilton, jangan mencari masalah. Minta maaflah." "Master Jensen, dia menabrakku. Apa aku harus minta maaf kepadanya?" Tuan Hilton sangat tertekan. "Aku melihatmu menabrak orang lain. Jalan ini bukan milik keluargamu, jadi bukan kamu saja yang bisa berjalan di jalan ini." Jensen berkata dengan dingin, "Cepat minta maaf." Tuan Hilton mengertakkan gigi dan meminta maaf kepada pria itu, "Maaf, aku tidak melihat kamu berjalan sebelumnya. Lupakan saja." Pria itu juga tidak terlalu peduli akan hal itu. Sebelumnya, dia hanya tidak tahan dengan kemarahan Tuan Hilton. "Kakak, temperamennya agak galak. Bagaimana kalau aku memberi kamu ganti rugi 500 yuan untuk obat yang rusak ini?" Jensen kembali berucap dan mengangguk pada Mulin. Mulin segera mengeluarkan 500 yuan dan memberikannya pada pria itu. Pria itu hanya menerima 100 yuan, dan tidak serakah, obat ini tidak semahal itu. "Kakak, seharusnya kamu saja yang berbicara dari tadi." "Ya sudah, jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil saat kamu keluar. Maaf mengganggumu." Jensen tersenyum dan mengangguk pada pria itu sebelum memasuki rumah sakit rakyat. Tuan Hilton mengertakkan gigi dan mengikuti Jensen. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan seperti itu sejak dia menjadi Fajra Agung ibu kota. Jika bukan karena kehadiran Master Jensen, dia pasti akan mematahkan kaki binatang itu. Setelah Tuan Hilton pergi, orang-orang di sekitarnya mengeluh tentang pria itu. "Kamu, sangat beruntung, dia itu Tuan Hilton dari ibu kota." "Benar. Kamu melawan orang itu,
kamu tidak pernah lihat akibat orang-orang yang melawannya. Untung saja pemuda itu mudah diajak bicara. Pria itu mendengar kata-kata semua orang, keringat dingin mengalir dari punggungnya karena ketakutan. Sebelumnya dia marah, dan tidak ada yang takut. Sekarang dia akhirnya tahu lawannya bukan orang biasa. Tuan Hilton, kamu sudah tua, untuk apa marah tentang hal sepele seperti itu? Marah-marah dapat merusak hatimu, apakah kamu tahu? Di rumah sakit, Jensen membantu Tuan Hilton berjalan. Aku tahu kamu tidak menerima, tetapi kamu tidak boleh membalas dendam pada orang itu. Tuan Hilton berulang kali berkata, aku akan menurut kepada Master Jensen. Kedepannya, aku akan coba untuk lebih tenang. Ketika dia mengatakan ini, beberapa orang datang ke bangsal VIP. Begitu pintu terbuka, Kenzo bergegas mendekat dan menatap Jensen dengan gembira. Bos Jensen akhirnya datang. Episode 683. Di tempat tidur duduk Putri Kenzo, yang memiliki hubungan dekat dengan Jensen. Terakhir kali gadis kecil itu kehilangan jiwanya, Jensen yang menemukannya. Dia sedang tidur nyenyak saat ini. Jensen berjalan ke sisi tempat tidur, melihatnya sejenak dan bertanya, apa penyakit Mia? Sudah dilakukan berbagai pemeriksaan, namun belum ada hasilnya. Aku sangat khawatir. Kenzo tampak cemas. Jangan khawatir, pengobatan barat, ketika tidak ditemukan masalah, biasanya memang tidak ada masalah. Jensen menghiburnya dan menatap wajah Mia lagi. Sepertinya semuanya normal. Ini aneh. Pada saat ini, gadis kecil itu juga perlahan membuka matanya. Setelah melihat Jensen, dia menunjukkan ekspresi sangat ketakutan. Jensen tidak bisa menahan tawa pelan. Mia, apa kamu tidak ingat kakak? Kakak. Gadis kecil itu berangsur-angsur ingat kembali, tersenyum memperlihatkan dua gigi taring kecilnya yang menggemaskan. Mia, kakak membelikan ini untuk MU. Jensen memberikan Mia permen yang telah dibelinya sebelumnya lalu merasakan denyut nadi Mia. Namun, ketika dia membuka lengan bajunya, wajahnya berubah suram. Melihat lengan Mia yang kecil penuh dengan lubang suntikan, dia terkejut dan merasa sedih. Ini kenapa? Jensen menoleh dan bertanya dengan dingin. Ini bekas jarum dari pemeriksaan dan perawatan. Kenzo buru-buru menjawab. Omong kosong. Jensen sangat marah, kamu pikir aku buta? Penyakit apa yang membutuhkan begitu banyak suntikan? Coba kamu lihat lengan ini. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang ayah? Bos Jensen, aku juga tidak tahu. Aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Kenzo berkata sambil menangis. Dan juga, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Setiap kali aku melihat Mia melakukan tes darah, aku ingin menggantikannya. Kakak, jangan marahi ayah. Mia meraih tangan Jensen. Gadis kecil itu cukup protektif terhadap ayahnya. Kemarahan Jensen agak mereda, dia berkata, jika menjalani suntik untuk pemeriksaan, harus pastikan dulu penyakitnya. Apakah masuk akal melakukan percobaan pada anak sekecil itu? Selain itu, kenapa kamu tidak menghubungiku? Di sampingnya, Tuan Hilton berkata, Tuan Jensen memiliki banyak hal yang harus dilakukan, ditambah dia mengira itu adalah penyakit ringan, jadi mana berani dia mengganggu kamu. Tidak perlu merasa sungkan, aku seorang dokter, selama itu pasien, bahkan pengemis pun akan aku rawat. Jensen berkata dengan marah, ceritakan kondisi Mia. Begini, sebulan yang lalu, Mia tiba-tiba pingsan. Sejak itu, dia pingsan setiap hari, tapi pernapasan dan detak jantungnya baik-baik saja. Hanya hilang kesadaran. Aku sedikit panik. Aku membawanya ke semua rumah sakit di ibu kota, dan akhirnya datang ke rumah sakit ini. Aku mendengar bahwa fasilitas medis di sini bagus dan kemampuan medisnya tinggi. Kenzo menjelaskan, saat ini, hasil pemeriksaan rumah sakit adalah kemungkinan epilepsi, kemudian juga dikatakan bahwa perkembangan otak yang tidak baik, juga dikatakan bahwa itu adalah hipertensi pada anak, dan juga dikatakan bahwa itu adalah neurosis. Sembarangan mencari dokter. Jensen menegur, aku yang akan memeriksanya. Kakak, apa perlu suntik? Apa perlu minum obat? Mia tampak sedikit khawatir. Gadis kecil itu mungkin akhirnya takut suntik. Tidak perlu suntik, paling hanya minum air gula, manis. Jensen membujuk dengan lembut dan kemudian merasakan denyut nadi Mia. Anehnya, kondisi tubuh Mia normal, hanya kekurangan energi baik.
Tentu saja, ada beberapa kelainan pada fungsi tubuh yang diperkirakan merupakan akibat dari hasil suntik. Bos Jensen, Mia bagaimana? Kenzo menatap dari samping, telapak tangannya penuh keringat. Bukan masalah besar, minum 1 atau 2 dosis obat sudah cukup. Jensen berulang kali memeriksa untuk menegaskan. Benarkah? Ini. Seluruh tubuh Kenzo gemetar karena bersemangat, rasanya semuanya terlalu sederhana. Apakah kamu tidak percaya pada kemampuan medisku? Tanya Jensen. Percaya, tentu saja percaya. Sejak awal sudah tahu bahwa keterampilan medis Bos Jensen sangat luar biasa. Aku harus pergi ke aula Singlin. Kenzo meneteskan air mata. Menurutku, kamu hanya takut merepotkanku, kalau tidak kamu pasti akan datang kepada aku. Jensen mau tidak mau menegur, Kenzo menganggap masalah anak perempuannya tidak besar, jadi pergi ke banyak rumah sakit besar untuk memeriksanya, tapi tidak mencari Jensen. Memalingkan kepalanya, Jensen berkata kepada Mulin, Paman, pergi dan siapkan 2 dosis sup Bupleura. Mulin mengangguk dan berkata kepada Jensen, Guru, anak yang penyakitnya menurutku agak aneh, adalah gadis kecil ini. Ternyata orang yang sama. Jensen merasa hal ini adalah kebetulan. Dia menjelaskan, penyakitnya memang sangat aneh. Awalnya, dia mengira itu adalah penyakit yang serius, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, sebenarnya itu hanya kekurangan energi baik, tubuh yang lemah, dan aura positif. Aku mendapat ilmu baru. Mulin mencatat kasus ini secara detail dan segera pergi menyiapkan resep. Ketika dia kembali, Jensen menyiapkan sendiri obat untuk Mia. Setelah Mia meminumnya, dia tersenyum dan berkata, terasa nyaman, hangat. Bos Jensen, Mia akan pingsan setiap 4 jam, lihat saja. Kenzo berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku di sini untuk menjaganya. Mendengar ini, Kenzo merasa terharu. Jensen benar-benar bos besar. Dia sangat sibuk, tetapi rela menunggu selama 4 jam untuk seorang pasien. Inilah kebajikan yang sesungguhnya. Waktu berlalu dengan tenang. 4 jam kemudian, Mia yang berada di tempat tidur terlihat sedikit lelah, tapi tidak ada tanda-tanda akan pingsan. Dia sedang melihat komik. Kenzo sangat gembira. Akhirnya baik-baik saja. Selama ini beberapa hari melakukan pemeriksaan di rumah sakit, tapi tanda-tanda Mia akan pingsan tetap tidak berubah. Minum lagi beberapa dosis sup Bupleura pasti akan membaik. Anak-anak jangan biarkan di rumah sepanjang waktu, biarkan mereka bermain di luar dan berjemur di bawah sinar matahari. Jensen memberitahu lagi. Kenzo dan Tuan Hilton buru-buru berterima kasih. Masalah Mia jelas merupakan hal sepele. Tapi butuh waktu berhari-hari untuk memeriksa dan memberikan suntikan, dan tidak ada tanda-tanda yang ditemukan. Apakah ini benar-benar rumah sakit untuk masyarakat? Jensen berdiri lagi dan berkata, ayo, kita lihat seperti apa pemimpin asosiasi rumah sakit ini. Tuan Jensen, ini, sepertinya tidak terlalu baik. Tuan Hilton mengerutkan dahinya, dia tahu bahwa kepala rumah sakit adalah orang keluarga Bermot, latar belakang keluarga Bermot ini misterius, bahkan dia tidak akan berani mengganggunya. Apanya yang tidak baik? Menyebut diri sebagai dokter, melayani masyarakat barulah seorang dokter. Jensen melangkah pergi dan naik lift ke ruangan kepala rumah sakit. Tuan Hilton dan lainnya juga mengikuti sambil menggendong Mia. Setelah sampai di ruangan, dia mengetahui bahwa kepala rumah sakit sedang pergi berkeliling, lalu langsung turun ke lantai 7. Beberapa saat kemudian, Jensen datang ke salah satu bangsal dan ingin masuk. Episode 684. Apa yang kamu lakukan? Kepala rumah sakit sedang memeriksa bangsal. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Di luar bangsal, beberapa dokter intern segera menghentikan Jensen, keluar dan kembali lagi nanti. Sikap macam apa ini? Pasien tidak diperbolehkan masuk bangsal? Jensen menegur dengan dingin. Kata-kata yang terdengar biasa saja, tetapi menunjukkan martabatnya. Sekarang Jensen tidak ada di kota Asmenia. Setelah melalui banyak hal, dia juga dokter dari aula Singlin. Ucapannya tadi seketika mengejutkan para dokter intern. Boleh masuk, tapi jangan membuat keributan. Ujar mereka berbisik. Jensen mengabaikan mereka dan memasuki bangsal. Dia melihat seorang pria tua melihat laporan di dekat ranjang rumah sakit. Jensen langsung menghampiri dan bertanya, Kepala Sanatorium Desta,
Aku ingin bertanya bagaimana dengan penyakit keponakan aku? Pria tua itu menghentikan gerakannya, mengerutkan kening dan melihat, kalian dari departemen mana? Siapa yang mengizinkan kalian ke sini? Bukankah seharusnya bertanya kepada dokter yang merawat? Menurut laporan pemeriksaan, dokter yang merawat adalah kamu. Jensen berkata dengan samar, kami dari Departemen Neurologi. Omong kosong, bagian neurologi ada di lantai 3. Apa yang kamu lakukan di lantai 7? Desta menegur kemudian melihat Kenzo menggendong gadis itu, dia marah. Siapa yang membiarkan pasien meninggalkan bangsal? Apakah ada surat izin keluar? Apakah ada izin yang dikeluarkan dokter? Tidak ada. Jensen berkata terus terang. Kalian datang sembarangan, hati-hati aku menuduhmu melakukan perdagangan anak. Wajah Desta berubah dingin. Kepala sanatorium Desta, aku adalah ayah dari anak itu. Kenzo buru-buru keluar dan mengeluarkan KTP serta barang lainnya. Wajah Desta sedikit menghangat, lalu berkata, anak itu telah dirawat selama beberapa waktu. Pergi dan bayar biaya perawatannya dulu, lalu baru diskusikan kondisinya. Berapa biayanya? Jensen bertanya. Biaya pemeriksaan, biaya obat suntik adalah 80.000 yuan. Desta menjelaskan, karena semuanya adalah obat impor, harganya sedikit lebih mahal. Aku sudah berkonsultasi dengan ayah dari anak itu sebelum menggunakan obatnya. Tuan Hilton, tolong bantu bayar. Jensen mengangguk pada Tuan Hilton. Sesaat kemudian, Tuan Hilton kembali dengan membawa lembar tagihan. Desta melihat bahwa mereka telah membayar uangnya, nada bicaranya mulai melembut. Penyakit anak ini adalah penyakit yang sulit diobati. Dibutuhkan kesabaran untuk menyembuhkannya. Namanya anak-anak, demi kesehatan, pasti akan merasa kesulitan. Namun, aku dapat merekomendasikan beberapa obat, semuanya diimpor dari luar negeri. Hasil pengobatannya bagus, dan efek sampingnya kecil. Sangat cocok untuk anak-anak, tetapi harga obatnya agak mahal. Apakah akan menggunakannya tergantung anggota keluarga? Baik. Kenapa tidak? Jensen mengangguk. Desta tersenyum ramah dan tidak terkejut. Rumah sakit rakyat adalah rumah sakit berkualitas tinggi dengan keterampilan medis yang baik dan biaya tinggi. Orang-orang yang datang ke sini semua adalah orang berada. Selain itu, setiap keluarga sangat mementingkan anak-anak mereka dan tidak akan pelit dalam pengobatan. Desta duduk, mengeluarkan pena dan kertas untuk menuliskan biaya-biaya pengobatan. Setelah selesai dia serahkannya kepada Jensen, itu saja, silakan periksa. Jensen melihat tumpukan tagihan yang tebal membuatnya sangat marah. Tagihan ini termasuk obat suntik impor, tetapi efeknya sama dengan obat suntik lokal. Ada juga biaya perawatan peralatan dan kemudian biaya berulang. Apalagi, ada beberapa obat yang dapat diminum, tetapi harus disuntikkan, karena ada biaya tenaga kerja dan biaya bahan untuk suntik. Total semuanya 120.000 yuan. Kenzo memang tidak kekurangan uang, tapi bagaimana dengan keluarga lain? Penyakit ringan saja bisa membuat satu keluarga bangkrut. Desta ini menggunakan nama dan gelarnya untuk menipu orang lain. Faktanya, hal semacam ini Jensen juga pernah menemukannya di kota Asmenia. Tapi tidak disangka di ibu kota lebih parah, hingga mencapai ratusan ribu. Dia kemudian bertanya, kepala sanatorium Desta, aku tidak begitu mengerti obat ini. Aku hanya ingin bertanya bagaimana situasi spesifik dari penyakit anak itu. Pertanyaan bagus. Desta berkata dengan samar, pada dasarnya, dapat dipastikan bahwa itu adalah displasia otak, yang merupakan penyakit di bagian otak. Jensen meletakkan beberapa lembar tagihan di atas meja dan lanjut bertanya, aku tidak tahu sebelumnya diobati berdasarkan diagnosa apa. Sebelumnya pernah didiagnosis menderita epilepsi, tapi sekarang bisa mengesampingkannya. Kemudian, kami melakukan pemeriksaan ulang dan mengira itu adalah hipertensi pada anak, tetapi setelah pemeriksaan, itu juga dikesampingkan. Setiap kali Desta mengucapkan sepatah kata, Jensen meletakkan beberapa lembar tagihan di atas meja dan bertanya, apakah ada hal lain? Desta memandang Jensen dengan aneh. Faktanya, pasien di bangsal juga terlihat aneh dan penasaran. Dan neurosis. Desta melanjutkan tanpa mencurigainya. Ini semua telah dikesampingkan, sejauh ini ditentukan sebagai displasia otak. Jensen mengangguk. Kira-kira sudah yakin, anak itu masih kecil, tetapi perkembangan otaknya terhambat. Jika kamu tidak segera mengobatinya,
nanti akan semakin parah, ujar Desta menghela napas. Karena ini hasil diagnosis pasti adalah displasia otak, maka tumpukan tagihan biaya ini tidak perlu, ini biaya untuk epilepsi. Jensen melemparkan seluruh tumpukan tagihan. Tumpukan tagihan ini untuk anak-anak penderita hipertensi, jadi ini juga tidak perlu. Sekali lagi, ini menarik banyak perhatian. Tumpukan tagihan ini untuk penyakit neurologis, juga tidak perlu. Pada akhirnya, seluruh bangsal penuh dengan lembar tagihan. Wajah Desta berubah drastis, orang ini. Dia lalu tersadar. Pemuda ini mengerti obat dan tahu pemeriksaannya untuk penyakit apa. Kamu. Wajah Desta terlihat tak menyenangkan. Jika tidak ada pasien di sekitar, dia pasti sudah sangat marah. Aku sangat penasaran, karena begitu banyak penyakit telah dikesampingkan, mengapa masih ingin memeriksanya untuk kedua kalinya? Jensen bertanya dengan nada ringan, dan aku ingin bertanya, berdasarkan apa kamu bisa menentukan bahwa itu adalah displasia otak? Apa maksudmu? Desta berdiri, apakah kamu meragukanku? Reaksi pasien normal, ucapan dan perilakunya normal, bagaimana dia bisa menderita displasia otak? Coba kamu jawab aku, hasil diagnosa kamu berdasarkan apa? Jensen bertanya lagi. Kamu yang seorang dokter, atau aku yang seorang dokter? Desta menatap marah pada Jensen dan membentak, aku adalah pimpinan Asosiasi Medis Huasia, kepala rumah sakit rakyat, dan seorang profesor di universitas terkenal di Huasia. Apakah kamu meragukan aku? Maaf, aku juga seorang dokter. Wajah Jensen masih dingin, dan meskipun kamu juga seorang dokter, kamu dengan gegabah meresepkan obat suntik tanpa menentukan penyakitnya. Bagaimana kamu bisa menjadi pimpinan asosiasi ini? Sudah jelas mengesampingkan penyakitnya, tapi masih meresepkan obat suntik dan pemeriksaan. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala rumah sakit? Penyakit ringan biasa, tetapi kamu tidak melakukan diagnosa tepat dan menentukan penyakit, bagaimana kamu bisa menjadi profesor? Suara Jensen semakin lama semakin keras. Koridor di luar bangsal sudah penuh dengan orang-orang yang menonton dan berbicara. Kalian datang ke sini untuk membuat masalah, kan? Jika menurut kalian laporan medisnya salah, pergilah ke Biro Kesehatan untuk mengajukan keluhan. Jika merasa harga obat terlalu mahal, pergilah ke Biro Harga untuk menawar harga. Kenapa mengeluh pada aku? Jika kalian tidak pergi juga, aku akan memanggil polisi. Desta mengertakkan giginya. Untuk pertama kalinya, dia lihat ada yang berani membuat masalah di rumah sakit rakyat. Untuk pertama kalinya juga, ada yang mempermalukannya sebagai pimpinan asosiasi medis. Jensen tidak takut, silakan panggil polisi. Jika kamu tidak panggil polisi, aku yang panggil. Episode 685. Melihat Jensen bahkan tidak takut memanggil polisi, wajah Desta sedikit berubah. Dia memiliki reputasi, jika terjadi masalah besar, dia yang rugi. Terlebih lagi, sekarang adalah masa pertemuan asosiasi medis. Seluruh komunitas medis Huasia, juga masyarakat sedang memerhatikannya. Satpam, naik dan usir mereka. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tidak berani menelepon polisi? Jensen melangkah maju, meraih jas putih Desta dan tiba-tiba mengangkatnya. Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit. Desta berulang kali mengutuk. Kamu juga tahu ini rumah sakit? Lihat apa yang kamu lakukan, apa seperti dokter? Jensen dengan tangan lainnya, tanpa ampun menamparnya. Plak. Desta terlempar ke sisi ranjang rumah sakit, kamu berani memukulku, panggil polisi, panggil polisi. Laporkan saja. Masalahnya sudah menjadi serius, biarkan orang-orang melihat apa yang telah kamu lakukan. Sebelum Jensen melangkah maju, dia mengangkat Desta dan menamparnya lagi. Gadis yang masih kecil, disuntik berkali-kali, kamu tega melakukannya. Tamparan ini membuat Desta terlempar ke koridor. Para pasien di koridor tidak berani membantu. Sebenarnya, mereka juga mengeluhkan tingginya biaya yang dikenakan oleh rumah sakit, namun mereka hanya bisa mencari dokter untuk menyembuhkan penyakit, sehingga mereka hanya bisa menahan rasa marah. Aku adalah pimpinan asosiasi medis Huasia. Di koridor, Desta berdiri, jas putihnya kotor. Dia sangat malu. Kamu masih punya nyali untuk menyebut diri sendiri pimpinan asosiasi, sebagai pimpinan asosiasi medis, tidak menghormati pengobatan tradisional, ini namanya mengkhianati medis leluhur. Jensen mengejar, menarik rambut Desta dan menamparnya lagi.
Tamparannya membuat Desta terlempar ke ujung koridor. Rambut putih berserakan di seluruh lantai. Aku dari keluarga bermod. Desta ditampar hingga matanya berkunang-kunang. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu seorang dokter, selama kamu tidak bertanggung jawab atas pasien, aku harus menghajar kamu. Jensen menampar lagi. Gubrak. Desta berguling seperti labu, wajahnya lebam, berguling menuruni tangga, lalu kabur. Kamu dari rumah sakit mana? Tunggu saja, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Saat kabur, suaranya penuh amarah. Jensen masih ingin mengejar, tapi Satpam sudah bergegas menghampiri dan jumlahnya cukup banyak. Tuan Hilton, selesaikan mereka. Jensen harus menyerah, tapi hatinya masih marah. Asosiasi Medis Nasional Huasia bisa-bisanya menjadikan sampah semacam ini sebagai pimpinannya. Ini adalah aib bagi komunitas medis Huasia. Bos Jensen, kita pergi saja. Ujar Kenzo dengan khawatir, bagaimanapun, keluarga bermod tidak bisa diremehkan. Dan orang-orang Tuan Hilton telah mengurus pihak keamanan, lalu melihat Jensen. Wajah Jensen suram dan dia harus menyerah untuk saat ini, tetapi dia merasa bahwa Desta tidak bisa diturunkan dan asosiasi medis pasti akan terlibat. Setelah dia meninggalkan rumah sakit rakyat dengan beberapa orang, dia mengerutkan kening menatap papan nama besar itu. Slogan untuk rakyat, tapi kenyataannya bukan untuk rakyat, untuk apa membangun rumah sakit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, semakin lama semakin marah. Tuan Jensen, apa yang kamu lakukan? Tuan Hilton gemetar ketakutan bertanya, dia berpikir Jensen pasti menolak untuk menyerah. Jensen berkata dengan samar, jika tidak merusak papan namanya, aku tidak bisa menahan marah lagi. Tuan Jensen, keluarga bermod memiliki latar yang kuat. Konon sangat dekat dengan orang-orang di Jianghu. Apalagi keluarga mereka banyak orang hebat, ada banyak tokoh besar di dalamnya. Tuan Hilton memperingatkan. Aku tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi masalah medis harus aku urus sampai akhir, dan Desta bermod ini mengesampingkan pengobatan tradisional di depan banyak orang. Sebagai dokter tradisional, aku berhak mengembalikan kehormatan pengobatan tradisional. Suara Jensen tegas dan tidak takut. Tuan Hilton dan Kenzo terpesona. Mulin sangat bersemangat, begitulah gurunya, dia buru-buru menyerahkan ponselnya. Guru, aku telah mengambil fotonya. Kepala rumah sakit itu memandang rendah aku, dengan santai mengusir aku dari asosiasi, kamu harus membalas dendam. Sore harinya, juga merupakan waktu pertemuan asosiasi dilanjutkan, dan kali ini diadakan di lantai 12 rumah sakit rakyat. Lantai 12 adalah ruang kelas dan ruang multifungsi, yang dapat menampung lebih dari 500 orang. Pada pukul 1 siang, ruang kelas penuh dengan orang, yaitu dokter terkenal dari semua provinsi dan kota di Huasia, termasuk kepala rumah sakit, dokter kepala, dan profesor. Beberapa dari mereka mempelajari pengobatan tradisional, beberapa juga mempelajari pengobatan barat, dan beberapa bahkan memiliki hubungan antara pengobatan tradisional dan pengobatan barat. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah anggota asosiasi medis. Faktanya, meskipun asosiasi ini diakui secara resmi, namun anggotanya hanya sejumlah anggota dengan gelar tertentu. Namun, jangan meremehkan para pemilik gelar ini. Mereka memiliki posisi tinggi di berbagai rumah sakit besar, menunjukkan koneksi di dunia medis. Segera, pertemuan dimulai, dikelilingi oleh reporter dari stasiun TV besar. Sebagai pimpinan, Desta duduk di baris pertama, tetapi wajahnya penuh lebam dan sedikit canggung. Aku tadi jatuh. Setiap kali seseorang bertanya, dia akan menjawab dengan cara ini, yang membuatnya sulit untuk memberikan pidato di atas panggung. Selanjutnya, mari kita undang dokter terkenal Dr. Jensen Scott dari Aula Singlin di ibu kota untuk menjelaskan tentang pengobatan tradisional. Saat ini, seseorang berteriak. Penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Aula Singlin juga sangat terkenal di ibu kota, dan meskipun kamu belum pernah mendengarnya, dapat muncul di asosiasi sudah pasti memiliki nama besar. Aula Singlin. Desta mengerutkan kening sedikit dan tidak tahu bahwa Aula Singlin memberikan pidato kali ini, dan dia juga tidak begitu tahu mengenai Aula Singlin. Namun melihat tepuk tangan meriah dari sekitar, sepertinya mereka memiliki nama. Baiklah, mungkin bisa ikut merasakan ketenaran. Dia mau tidak mau melihat ke panggung, matanya tiba-tiba melotot. Pemuda waktu itu?
Dia langsung khawatir, tapi juga tidak enak hati. Mencegahnya naik ke atas panggung. Saat ini, Jensen sudah berdiri di panggung. Dia dengan mudah bergabung ke dalam asosiasi melalui koneksi. Aku merasa terhormat memiliki kesempatan ini untuk bertemu dengan dokter terkenal dari seluruh Huaxia. Sejujurnya, aku sangat senang. Setelah berdeham, Jensen memandang ke arah penonton sambil tertawa. Dia berkata, aku di sini mewakili dokter pengobatan tradisional Huaxia. Sebelum itu, aku ingin bertanya berapa banyak orang yang hadir. Siapa yang percaya pada pengobatan tradisional? Silakan angkat tangan. Hampir semua orang yang hadir mengangkat tangan, termasuk Desta. Dia tidak tahu trik apa yang dilakukan Jensen, tapi ini adalah asosiasi medis. Sebagai pimpinan, dia bisa menghancurkan aula Xinglin kapan saja. Jadi dia tidak terburu-buru untuk melihat apa yang ingin dilakukan Jensen. Pada saat ini, suara Jensen kembali terdengar. Aku ingin bertanya lagi, berapa banyak orang yang hadir percaya bahwa pengobatan tradisional dapat menyembuhkan penyakit? Hanya setengah dari orang yang mengangkat tangan kali ini. Desta tiba-tiba tertawa, pengobatan tradisional dilakukan untuk pencegahan, untuk menjaga kesehatan, sementara pengobatan barat dilakukan untuk mengobati. Ini adalah pernyataan yang diakui secara internasional. Setelah dia mengucapkan ini, jumlah orang yang mengangkat tangan berkurang setengahnya lagi. Semua orang tahu bahwa pimpinan selalu meremehkan pengobatan tradisional, tetapi kenyataannya, mereka semua utamanya mempelajari pengobatan barat. Bahkan jika dunia luar mengatakan bahwa pengobatan tradisional itu luar biasa, mereka tidak mempercayainya. Jensen tidak peduli, dia melanjutkan, yang percaya bahwa pengobatan tradisional dapat dilakukan pada pertolongan pertama, tolong angkat tangan. Kali ini lebih sedikit lagi, bahkan 10 orang tidak cukup, dan mereka semua ragu-ragu. Desta tidak bisa menahan senyum, membahas pengobatan tradisional dalam asosiasi medis. Lagi pula, ini bukan asosiasi pengobatan tradisional. 686. Wajah Jensen tidak berubah dan dia berkata dengan samar, tampaknya pengobatan tradisional tidak terlalu dipercaya dalam asosiasi ini. Semua dokter yang hadir mengetahui pengobatan tradisional dan memahaminya, tetapi itu tidak cukup dalam. Ini normal. Bagaimanapun, dalam sistem tiap rumah sakit besar saat ini, mereka yang memiliki posisi tinggi semuanya mempelajari pengobatan barat, mereka yang mempelajari pengobatan tradisional tidak memiliki masa depan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, sebagian besar dokter kepala di rumah sakit besar melakukan pengobatan barat. Kecuali pengobatan tradisional yang paling bersinar, sulit bagi pengobatan tradisional biasa untuk menjadi unggul. Aku pikir bagi kamu yang mengangkat tangan sebelumnya, bisa menurunkan tangan kalian. Karena kamu ragu, lebih baik pindah ke pengobatan barat. Jensen berkata lagi. Pertemuan itu bergemuruh. Bukankah Aula Xinglin adalah klinik pengobatan tradisional? Bagaimana bisa membujuk orang lain untuk belajar pengobatan barat? Bukankah sama saja menghancurkan harga diri? Desta juga tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Asosiasi medis mereka hanya ada sedikit anggota dari pengobatan tradisional. Jensen mengatakan hal itu, bisa-bisa jumlahnya akan semakin sedikit. Saat ini, Jensen sekali lagi berkata, kemunduran pengobatan tradisional harus dikatakan sangat menyedihkan. Alasan utamanya adalah karena mereka yang mempelajari pengobatan tradisional tidak berpendirian. Sama seperti beberapa orang sebelumnya, mereka jelas-jelas mempelajari pengobatan tradisional, tetapi mereka berada dalam asosiasi medis dan mengikuti pimpinan mendukung pengobatan barat. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana pengobatan tradisional dapat bangkit? Jika kamu bahkan tidak percaya pada pengobatan tradisional, bagaimana bisa membuat pasien percaya? Tapi apakah pengobatan tradisional benar-benar tidak berguna? Jensen bertanya sambil memandang semua orang. Pengobatan tradisional bukannya tidak berguna, tetapi semua orang tahu bahwa ia bisa digunakan untuk pencegahan dan menjaga kesehatan. Kata Desta tiba-tiba. Satu kalimat itu disetujui banyak orang. Saat ini, ada begitu banyak rumah sakit terkenal, tetapi tidak ada yang bergantung pada pengobatan tradisional. Hanya klinik milik Jensen yang masih bergantung pada pengobatan tradisional. Namun, kebetulan orang-orang cenderung berobat ke pengobatan barat. Pengobatan tradisional hanya melakukan pencegahan? Tidak bisa menyembuhkan penyakit? Jensen menyipitkan mata ke arah Desta. Dia tahu bahwa Desta adalah pimpinannya.
Karena Desta juga semua orang jadi kehilangan kepercayaan pada pengobatan tradisional. Kalau begitu aku bertanya kepada pimpinan, 4 sekte pengobatan tradisional terbesar di Huaxia, seperti Master Ernest Alfie dari kelompok Tifus dan Ziwei One Star School, apakah mereka hanya melakukan pencegahan? Jensen bertanya. Desta tidak bisa langsung menjawab. Hadirin lainnya juga tak bersuara. 2 dokter paling bersinar di pengobatan tradisional ini pernah membantu pimpinan memeriksa pasien. Mereka adalah master nasional. Apakah mereka hanya melakukan pencegahan? Oleh karena itu, mempelajari pengobatan tradisional bergantung pada kesabaran dan kepercayaan diri. Pengobatan tradisional dapat menyembuhkan penyakit, mengapa kita harus menyerahkan pengobatan tradisional? Melihat tidak ada yang berbicara, Jensen tersenyum dan berkata, jadi hari ini tema aku adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan pada pengobatan tradisional. PFFT. Seseorang tidak dapat menahan tawa, Dr. Jensen, bagaimana cara kamu mengembalikannya? Keyakinan itu seperti penyakit, sesuaikan dengan obatnya. Jensen mengangguk. Apa? Gunakan obat yang tepat. Ini agak keterlaluan. Semua yang hadir saling berbicara. Setiap orang tidak cukup percaya diri pada pengobatan tradisional, tapi kemudian mereka percaya diri untuk meresepkan obat. Dokter yang sebelumnya mengatakan bagaimana cara mengembalikannya, ayo, aku akan meresepkan obat untuk kamu. Jensen memandang lagi orang yang mulai berbicara tadi, obat ini bisa menyembuhkan asma kamu. Bagaimana kamu tahu aku menderita asma? Wajah pria itu sedikit berubah. Cukup mendengar suara kamu saja sudah cukup, ini merupakan ketampilan dasar pengobatan tradisional. Jensen berkata pelan, jika kamu tidak percaya, aku bisa melakukan akupuntur untuk kamu, dan jarumnya akan menyembuhkan penyakitnya. Baik, kita coba. Pria itu naik ke panggung. Akupuntur bukan hal yang langka, tetapi jarang untuk mengobati asma dengan akupuntur. Yang terpenting adalah sangat manjur. Jensen meminta pria itu duduk, lalu menusukkan jarum ke dada, bahu, dan punggungnya, lalu mengeluarkan jarum-jarum itu setelah 10 menit, kemudian meminta pria itu bernapas. Ini benar-benar berhasil. Pria itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan tersenyum. Semua yang hadir gempar. Reporter dari berbagai stasiun TV mengarahkan kamera mereka ke Jensen. Hari ini awalnya merupakan pertemuan asosiasi medis, tetapi sekarang temanya telah berubah menjadi tampilan pengobatan tradisional. Dr. Jensen, coba periksa aku. Dokter lain berdiri. Apakah kamu sering merasa pusing dan mudah lupa? Awalnya kamu mengira itu malnutrisi, juga mengira itu pikun, ujar Jensen tertawa. Benar, coba katakan apa yang terjadi. Pria itu mengangguk dengan penuh semangat. Ini gejala yang tertinggal karena keracunan gas saat kamu masih muda, tidak masalah, cukup minum beberapa dosis obat, kata Jensen. Ah, apa yang terjadi saat muda juga bisa tahu? Luar biasa. Seluruh tubuh dokter itu bergetar dan dia sama sekali tidak meragukan resep Jensen. Bagaimanapun, bisa tahu tentang keracunan gas ketika dia masih muda. Ini sudah menunjukkan segalanya. Dr. Jensen, coba periksa aku. Seorang wanita berlari ke atas panggung. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kakimu pernah patah, terkena paku baja, tapi paku baja tidak seluruhnya tercabut, tapi sekarang sudah telanjur tumbuh dengan tulang, cari dokter tradisional yang mengobati tulang untuk mengeluarkannya. Kamu tahu ini juga? Aku tahu dari caramu berjalan. Jensen berkata dengan samar, pengobatan tradisional memerhatikan penglihatan, pendengaran, penjelasan pasien dan denyut nadi. Ini tidak ada dalam pengobatan barat. Jika menggunakan pengobatan barat, diperkirakan akan dilakukan banyak pemeriksaan. Kamu benar. Dokter lainnya berdiri, jika kamu dapat memberitahu apa masalah aku akan percaya pada pengobatan tradisional. Tubuh dokter itu kuat, bernapas secara teratur, tidak terlihat seperti orang sakit. Jensen tersenyum dan berkata, ada kutil di bawah ketiakmu, lalu kau memotongnya sendiri. Apakah ini masalah? Ya Tuhan. Seru dokter itu. Dokter Chaplin, katakan padaku apa itu benar. Suasana ruangan menjadi tegang dan semua orang melihat ke arah dokter itu. Benar, aku punya kutil di ketiak kiri aku. Aku mengikatnya dengan tali dan membiarkannya mati karena iskemia. Aku tidak tahu kapan ia lepas.
Dokter itu berkata dengan gembira, pengobatan tradisional sangat luar biasa. Hal ini juga bisa dilihat. Oleh karena itu, pengobatan tradisional dan pengobatan barat memiliki daya tarik masing-masing. Ketika Jensen melihat bahwa kira-kira sudah cukup, dia berkata dengan samar, tapi pengobatan barat itu kaku, sedangkan pengobatan tradisional tidak. Baru hari ini, aku menemukan kasus khusus. Saat Jensen berkata, layar lebar di belakangnya mulai menampilkan foto-foto kehidupan Mia yang terlihat lugu dan aktif. Kamu semua dapat melihat gadis kecil ini, cerdas dan cantik, tetapi karena tidak sadarkan diri akhirnya harus dirawat di rumah sakit, selama rawat inap, sudah melakukan pemeriksaan hingga 49 kali, berat infus harian mencapai 2 kg, ditambah 49 hari rawat inap, berat total infus hampir 100 kg. Tahukah kamu berapa berat gadis kecil itu? Jensen melihat sekeliling ruangan dan berkata, hanya 15 kg. Ini baru infus, belum tes darah. Gadis yang begitu lincah ini, hanya karena penyakit ringan, dia menderita siksaan seperti ini. Apakah kita sebagai dokter menyelamatkan atau menyiksa orang lain? Ketika kalimat terakhir terucap, seisi ruangan menjadi gempar. Tak perlu membahas hal lain, berat infus gadis kecil itu sendiri hampir 10 kali lipat berat badannya, sangat menakutkan. Layar juga menunjukkan bekas jarum di lengan Mia. Sangat mengejutkan, banyak dokter merasa simpati setelah melihat gadis cantik itu menderita rasa sakit seperti ini. Episode 687. Saat gadis kecil ini berada di rumah sakit memberikan berbagai diagnosa, mereka mengatakan itu adalah neurosis, hipertensi pada anak, epilepsi, dan displasia otak. Biaya untuk menghilangkan berbagai penyakit ini mencapai lebih dari 100.000 yuan, dan masih belum sembuh. Suara Jensen berubah agak dingin, ini yang disebut pengobatan barat? Ini yang dilakukan dokter. Wow! Suara di dalam ruangan semakin ramai, dan para reporter di sana merekam dengan semangat. Banyak dokter bekerja di rumah sakit besar mengetahui masalahnya dan mereka merasa sangat malu, tetapi tidak semua dokter hanya memikirkan pendapatan. Mereka semua juga marah. Jensen melihat kerumunan itu bersemangat tinggi, dan dia berkata lagi, kemudian, gadis kecil itu sembuh dan keluar dari rumah sakit, dan yang dibutuhkan hanya resep biasa dari obat tradisional, sup Bupleura. Begitu kalimat ini terucap, penonton ramai kembali. Dr. Jensen, maksudmu gadis kecil yang dirawat di rumah sakit selama sebulan, dia sembuh dengan sup Bupleura. Seorang dokter tua berdiri dan bertanya. Mungkin kamu tidak percaya pada aku, maka aku akan meminta pasien untuk ke sini. Jensen melambai ke kerumunan dan melihat Mulin keluar dengan menggendong Mia. Mia sedikit panik pada awalnya, tapi dia masih tersenyum manis pada semua orang. Seisi ruangan gempar. Penyakit yang memerlukan biaya ratusan ribu lebih namun tetap tak sembuh ini benar-benar disembuhkan dengan ramuan tradisional. Perbedaannya terlalu besar. Jadi, apakah kamu percaya pada pengobatan tradisional? Bisakah digunakan untuk memberikan pertolongan pertama dan menyembuhkan penyakit? Jensen sekali lagi berkata, jika aku menjawab pertanyaan ini, aku akan bilang bisa. Pengobatan tradisional dapat diturunkan selama ribuan tahun karena ia memiliki ciri-ciri uniknya sendiri. Di zaman dulu, tidak ada infus, apalagi peralatan medis canggih. Pada saat itu, apakah orang sakit pasti meninggal? Tidak, masih bisa selamat. Mengapa? Karena mengandalkan pengobatan tradisional. Mengandalkan pengalaman, mengandalkan ilmu dasar. Jadi aku berkata, mengapa pengobatan barat itu kaku? Karena kamu bisa tak mampu membuat diagnosa atau membuat resep obat, asalkan kamu memahami alat dan infus, tetapi pengobatan tradisional tidak begitu, ia berdasarkan pengalaman dan ilmu dasar. Kalimat itu selesai diucapkan, tepuk tangan meriah datang dari setiap sudut ruangan. Kamera stasiun TV besar semuanya ditujukan ke Jensen dan terus merekam. Jensen bersikap biasa saja. Dulu dia benci tampil di depan kamera, tapi sekarang berbeda. Dia mewakili pengobatan tradisional Huaxia. Ketika tiba waktunya untuk berbicara, maka dia harus tetap tampil. Omong kosong, apakah pasien ini kamu yang mengaturnya sendiri? Pada saat ini, terdengar suara perlawanan dan Desta berdiri. Sebagai pimpinan asosiasi medis, dia selalu memandang rendah pengobatan tradisional, dan sekarang saat sedang ada pertemuan asosiasi, pengobatan tradisional telah menjadi topik utama, dia tidak terima.
Apalagi yang membahas pengobatan tradisional adalah orang yang memukulinya dengan kejam. Jensen memandang Desta, tetapi tersenyum kepada peserta pertemuan. Aku pikir kamu semua sangat penasaran, rumah sakit dan dokter macam apa yang membiarkan gadis itu terus-menerus melakukan pemeriksaan dan diinfus. Penasaran, sejak tadi kami penasaran, ini keburukan medis. Suara-suara datang dari kerumunan. Jantung Desta berdebar kencang, tapi dia segera lega. Sejak Jensen pergi, dia menyuruh orang untuk mengurus pasien di bangsal. Pasien akan keluar dari rumah sakit atau dipindahkan ke rumah sakit lain, juga mendapatkan pengurangan biaya pengobatan sebagai uang tutup mulut. Jensen tidak memiliki saksi sama sekali. Dr. Jensen, kamu memfitnah orang lain, itu tidak diperbolehkan dalam hukum. Desta mencibir dan mengingatkan. Jensen mengabaikannya dan mengangguk pada Mulin lalu video dari ponselnya diputar di layar lebar. Itu adalah adegan Desta meresepkan obat untuk Jensen. Obat impor apa yang terbaik, menjelaskan alasan obat tersebut mahal, berapa biayanya, dan banyak lagi. Apakah ini rumah sakit rakyat? Pasti, lihat itu kepala rumah sakit Desta. Tak disangka keburukan ini dilakukan pimpinan. Seluruh ruangan menjadi ramai. Reporter dari stasiun TV besar semakin bersemangat membuat laporan. Wajah Desta berubah drastis. Jensen ternyata merekam video. Kapan itu terjadi? Jangan ditayangkan, Satpam, segera matikan layar lebar. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia memalsukan bukti. Desta melambai dengan cemas, tetapi semakin dia menjelaskan, dia semakin terlihat bersalah. Reporter dari semua stasiun TV tidak mau melepaskan berita besar ini dan bergegas untuk mewawancarainya. Saat ini, banyak orang di seluruh penjuru negara sedang menonton TV, yang membuat mereka lebih percaya pada pengobatan tradisional. Dr. Jensen, kamu benar-benar memimpin pengobatan tradisional? Ernest Alfie juga menonton TV, dia sangat senang. Namun, pada saat ini, kamera di TV berputar dan seorang pemuda mengenakan setelan jas dan berkacamata berjalan keluar. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Dr. Jensen. Pengobatan tradisional dapat menyembuhkan penyakit juga bisa memberikan pertolongan pertama. Namun, pengobatan tradisional juga memiliki banyak cara. Aku di sini mewakili Akademi Lembah Hantu. Nama aku Luciano. Aku juga dokter pimpinan pusat Aula Kinsi, dan bahkan sebagai murid utama dari Dr. Azura. Pemuda itu mendorong kacamatanya dan berkata, aku ingin mewakili Akademi Lembah Hantu dan menantang Aula Singlin. Apakah kamu berani menerimanya? Mungkin kamu akan mengatakan bahwa pengobatan tradisional bukan untuk saling melawan. Namun, resep pengobatan tradisional semuanya memiliki perbedaan. Bagaimana kalau menentukan siapa yang terbaik antara Akademi Lembah Hantu dan Aula Singlin? Ketika Jensen mendengar ini, dia tersenyum, baik, waktunya terserah kamu. Setelah kamu memutuskan, minta seseorang datang ke Aula Singlin untuk memberitahu aku. Misinya saat ini adalah mengenalkan pengobatan tradisional, jadi tantangan apapun dia terima. Para reporter mengarahkan kamera ke pemuda itu. Bagaimanapun, latar belakang pemuda itu tidak biasa. Dia adalah murid dari Akademi Lembah Hantu. Pertarungan ini sangat menarik. Santo Luciano ini terlihat tenang di depan kamera. Jensen menyipitkan mata sedikit, dan dapat melihat bahwa Santo Luciano memiliki keterampilan dan energi Qi. Apakah orang dari dunia Jianghu? Jensen menyingkirkan pikirannya dan tersenyum sopan pada kerumunan lalu berbalik untuk pergi. Santo Luciano melihat Jensen pergi, juga tersenyum sedikit, Dr. Jensen dari Aula Singlin. Dia akan menjatuhkannya. Stasiun TV besar dan media internet masih menyiarkan pertemuan asosiasi medis. Tidak diragukan bahwa kini Aula Singlin menjadi terkenal lagi. Ketenarannya diam-diam menyusul veteran seperti Ernest Alfie. Apakah kalian sudah menonton berita? Saat ini, Ricky Miller masuk dan menyalakan TV. TV sedang menampilkan Jensen mengenalkan pengobatan tradisional. Bajingan ini lagi, dia semakin terkenal sekarang. Maya berkata dengan sangat tidak senang. Di masa lalu, Jensen adalah orang yang bisa diinjak-injak oleh keluarga Miller, tapi Jensen yang sekarang adalah orang yang ingin mereka hormati. Elena sedang minum sup, tapi tidak bisa menahan senyum penuh semangat. Dia tahu keinginan Jensen untuk mengenalkan pengobatan tradisional. Sekarang melihat Jensen selangkah lebih dekat ke tujuannya, dia merasa sangat bangga padanya. Tidak.
Pada saat ini, sejumlah besar orang bergegas masuk ke aula. Mereka adalah Paman Boni dan lainnya. Mereka membawa tandu dengan seorang lelaki tua tergeletak di atasnya. Kakek Miller, beliau, meninggal. Setelah Paman Boni masuk, dia langsung berlutut. Brak! Semua orang yang sedang makan malah menjatuhkan mangkuk mereka ke lantai. Kakek! Nenek Miller berjalan keluar dengan tongkat jalannya, hampir saja jatuh pingsan. Episode 688. Bu. Laimin Miller buru-buru memapah Nenek Miller, lalu berkata dengan cemas, "Ada apa? Kenapa tidak segera dikirim ke rumah sakit?" "Sudah pergi, itu salah kita." Paman Boni menundukkan kepalanya dan menjawab. Sebenarnya tidak perlu diberitahu pun semua dapat melihat bahwa tubuh kakek Miller penuh dengan luka tusukan, pakaian merah bernoda darah, dan ekspresi wajahnya seperti orang mati. "Ayah! Kakek!" Laimin dan yang lainnya berteriak. Seluruh anggota keluarga Miller dan lainnya menangis. Kakek Miller adalah tulang punggung setiap orang. Sekarang dia tak ada, semua orang tahu bahwa kedepannya hari-hari akan sulit dilalui. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sudah menelepon polisi? Di mana kakakku? Pada saat-saat seperti itu, Laimin mau tidak mau berdiri dan menenangkan suasana. Belum lapor polisi, Tuan Daniel juga tewas dan tubuhnya meledak dan hancur. Paman Boni berdiri dan berkata, kejadiannya seperti ini. Dia menceritakan apa yang terjadi dan berkata bahwa kakek Miller pergi memancing di waduk. Ketika dia kembali, dia menemukan sebuah bom dan mobilnya hancur berkeping-keping. Mereka tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Setelah semuanya selesai, sudah seperti ini. Mengingat kemungkinan besar musuh keluarga yang berencana membunuhnya, maka tidak melapor polisi untuk sementara waktu. Segera lapor polisi, apakah tempat kejadian sudah dijaga? Laimin mengertakkan giginya dan berkata, mengapa ini terjadi? Selama ini tak ada masalah. Siapa yang menyerang keluarga kita? Kenapa kakek tiba-tiba pergi memancing? Apa yang dia inginkan memancing malam-malam? Renata juga menangis lalu pingsan sebelum selesai bicara. Keluarga Miller semakin kacau. Elena mendengarkan kejadian tersebut, dia merasa tidak terlalu akrab, tetapi mengingat kakeknya yang baik hati, juga mengingat ayahnya yang serius, matanya secara tidak sadar menjadi merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Zachary dan Mai tidak tahu bagaimana menghibur mereka. Namun, mereka tahu bahwa Elena itu baik dan sangat mementingkan keluarga. Sekarang ayah dan kakeknya sudah meninggal, dia pasti akan sangat sedih. Meskipun Elena jarang mengobrol dengan Daniel semenjak datang ke keluarga Miller, namun hubungan mereka sangat dekat, Elena bagai anak kandung. Apakah musuh keluarga? Tapi selama bertahun-tahun, kakek hidup dengan tenang. Musuh-musuhnya sudah lama mati. Apakah mereka pembunuh dari luar? Siapa yang menyewa para pembunuh ini? Sangat mungkin ada yang mengincar posisi keluarga elit dan ingin menyingkirkan kita. Di antara kesedihan, mereka terus mengungkapkan pandangan mereka. Sudah, jangan membuat kesimpulan sebelum ada bukti. Laimin tidak bisa menahan diri untuk menyela dan berkata kepada Paman Boni, mengapa kakek pergi memancing? Apakah dia bertemu seseorang ketika kembali? Selain itu, siapa lagi yang tahu kakek pergi memancing kecuali kalian? Itu, saya tidak tahu, tapi... Paman Boni terbata-bata. Katakan, saat ini apalagi yang harus disembunyikan? Laimin mendengus dingin. Kakek pergi memancing malam ini, sepertinya untuk menemui Jensen. Paman Boni berkata, apa yang mereka bicarakan? Saya tidak tahu, tapi sepertinya mereka bertengkar. Jensen? Wajah semua orang berubah. Mustahil, Jensen dan kakek Miller tidak mungkin bertengkar, pasti ada kesalahpahaman. Elena tanpa sadar membela Jensen. Jensen sudah lama membenci keluarga Miller. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Jensen ketika kita pergi ke aula Singlin? Renata sudah sadar, dia duduk di kursi sambil berkata marah, dia berkata tanpa kakek Miller, keluarga kita tidak ada apa-apanya, untuk menyerang keluarga kita dia membunuh kakek, sungguh kejam. Tentu saja bukan Jensen. Elena terus menggelengkan kepalanya. Tapi Renata benar. Dia juga mendengarnya saat itu. Aku yakin itu Jensen. Coba pikirkan, kita semua adalah kerabat, tetapi dia selalu menyerang kita dan bahkan merebut tunangan Ricky.
Maya juga berkata, dia pasti balas dendam karena sikap tidak adil kita padanya. Jika tidak salah ingat, keluarga kita menodongkan pistol ke arahnya. Benar. Semua orang mengangguk. Pada saat itu, mereka tidak peduli pada Jensen dan hampir menembaknya, jadi itu normal bagi Jensen untuk membalas mereka. Elena, kami tidak pernah menyinggung siapapun dalam beberapa tahun terakhir, jika ada, orang itu adalah Jensen, dia memiliki motif, kata Renata sambil menatap Elena. Elena menggigit bibirnya, meski berdarah tapi dia tak merasakannya. Zachary buru-buru menarik Elena. Tidak, Jensen bukan orang seperti itu, dia seorang dokter, aku percaya dia. Benar, Jensen akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak dia kenal di jalan. Dia tidak akan membunuh siapapun. Mata Elena penuh dengan harapan, kita juga hanya menebak-nebak, dan tidak ada bukti. Tuan Miller. Saat itu, seseorang berlari masuk sambil mengeluarkan ponsel dan berkata, seseorang baru saja mengirim ponsel dan mengatakan itu sangat penting. Leimin mengerutkan kening dan mengambil ponsel tersebut. Dia menemukan bahwa ponselnya tidak menggunakan kata sandi. Tidak ada apa-apa di dalamnya, selain sebuah video. Itu adalah video Jensen dan kakek Miller sedang memancing di waduk. Jaraknya sangat jauh, tidak terdengar apapun, tetapi kira-kira dapat melihat bahwa Daniel Miller berbicara dengan keras, dan kemudian kakek Miller membungkuk untuk memberi hormat kepada Jensen. Kalian lihat, Jensen yang mengajak kakek pergi, bahkan kakek meminta maaf padanya. Ini buktinya. Renata berteriak. Wajah Elena berubah drastis, dia meraih ponsel itu dan terus melihatnya, tapi dia juga yakin itu Jensen. Kenapa bisa Jensen? Jensen tidak akan membunuh siapapun. Elena, setelah Jensen datang ke ibu kota, dia berubah. Kamu tidak menonton TV? Mereka semua mewawancarai Jensen. Maya memaki di sampingnya. Elena bagai disambar petir, dan kepercayaan pada hatinya diam-diam runtuh. Tisa juga pernah mengatakan kalimat ini padanya, Jensen telah berubah. Gawat. Pada saat ini, ada suara panik dari seorang wanita berpakaian seperti sekretaris berlari masuk. Tuan Miller, pasar saham perusahaan keluarga Miller terjadi penurunan besar. Pihak pemasok, bank sudah menagih uang, pemberi modal benar-benar sudah terputus. Jika tidak segera mengajukan bangkrut, kita akan berutang banyak. Di luar sana ada plutokrasi, ada banyak keluarga kaya dan perusahaan mencoba membeli grup keluarga Miller. Mendengar ini, kabut menyelimuti hati semua orang. Paman keempat Rowan meraih mangkuk di atas meja dan melemparkannya dengan marah. Suara pecahannya menyadarkan semua orang yang duduk. Paman keempat, tolong segera menelepon seorang teman untuk membantu, dan kemudian temukan rekan-rekan dan murid-murid kakek, ujar Nata tergesa-gesa. Rowan segera menelepon, tetapi pihak lain antara tidak menjawab telepon atau tidak bisa membantu. Orang-orang ini sepertinya tahu bahwa keluarga Miller mulai bangkrut dan satu demi satu memutuskan hubungan dengan mereka. Paman keempat Rowan juga membanting ponselnya. Ketika kakek masih hidup, orang-orang ini datang untuk menyanjungnya setiap hari. Namun, ketika kakek pergi dan keluarga membutuhkan mereka, mereka memalingkan wajahnya. Dunia ini dingin. Terutama pada keluarga elit. Selama bertahun-tahun, keluarga Miller sangat berada dan memiliki posisi tinggi, tentunya menyinggung banyak orang. Sekarang ketika kondisi keluarga sedang tak baik, tentu saja banyak orang yang tak mau membantu dan justru merayakannya. Episode 689. Mengapa hal-hal buruk terus terjadi? Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk menyuruh begitu banyak plutokrasi untuk membeli perusahaan kita? Renata menundukkan kepalanya dan berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu, pasti Jensen, dia adalah wakil direktur grup Aliansi Bintang. Dia memiliki kemampuan ini. Sangat kejam, tidak hanya membunuh kakek, tetapi juga membuat kita tidak hidup dengan tenang. Apakah dia benar kakak ipar? Wajah Diana dan Naomi tampak pucat. Meskipun mereka juga percaya pada Jensen, tapi semua bukti menunjuk ke Jensen. Dia benar-benar telah berubah. Elena merasa lemas dan terduduk di kursi. Dia memikirkan Jensen, pria keras kepala di kota Asmenia dan sekarang di ibu kota. Dia berubah, benar-benar berubah. Sama seperti Jessica, kekuatan mengubah seseorang. Pada saat ini, Aula Singlin memiliki lebih banyak pasien semenjak pertemuan asosiasi medis, bahkan ada banyak lagi yang datang dari provinsi lain.
Meskipun Jensen sangat bahagia, tapi dia juga merasa kewalahan. Jika ini terus berlanjut, tidak ada cukup pegawai. Tidak yakin apakah harus memanggil Melody dan Farrell. Setelah dipikir-pikir, tak perlu. Jangan sampai Elena mengatakan dia selingkuh lagi. Jensen, ada masalah, segera tonton beritanya. Saat ini, bibinya dengan cemas berlari membawa ponselnya untuk menunjukkan pada Jensen. Berita utamanya adalah tentang keluarga Miller yang bangkrut. Rantai modal perusahaan terputus dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan elit dari dalam dan luar negeri. Apalagi, kakek Miller meninggal dunia, termasuk Daniel Miller. Beritanya kapan? Wajah Jensen berubah, berita ini baginya, terlalu mendadak. Pagi ini. Bibi berkata dengan tergesa-gesa, mengapa keluarga Miller tiba-tiba mengalami bencana besar? Kakek Miller juga meninggal. Ada apa ini? Jensen, kamu harus pergi mengunjungi keluarga Miller, meskipun mereka sedikit angkuh, tapi bagaimanapun juga adalah kerabat Elena, dan Zachary dan Mai juga di sana, ujar kakek Herman. Jensen mengangguk, ada banyak pertanyaan di hatinya. Melihat kakek Miller malam itu, dia terlihat baik, tidak mungkin tiba-tiba meninggal. Saat ini, ada panggilan telepon masuk. Jensen mendengar suara Alexander dan tahu mengapa dia menelepon. Dia berkata dengan khawatir, Kakek Carson, saya sudah tahu masalah keluarga Miller. Apa yang terjadi? Suara Alexander terdengar berat, masalah ini sangat rumit, dengarkan aku, segera tinggalkan aula Singlin dan datang ke tempatku. Ada apa? Jensen mengerutkan kening. Keluarga Miller sudah melapor polisi dan memberikan bukti. Saat ini, kamu adalah tersangka utama, karena kakek Miller meninggal setelah menemuimu. Bagaimana mungkin? Jensen akhirnya tahu bahwa masalahnya rumit. Malam itu dia pergi lebih dulu, saat kakek Miller masih memancing, lalu mereka meninggal, yang artinya mereka dibunuh. Segera datang ke sini, akan sedikit merepotkan jika sampai dibawa ke kantor polisi. Kamu sekarang juga sudah menjadi dokter terkenal, tidak baik jika ada skandal seperti itu, ujar Alexander lagi. Tapi Jensen sudah menutup telepon, tangannya secara tidak sadar mencengkeram ponsel hingga pecah. Jensen! Kakek Herman berteriak dengan khawatir. Kakek Miller dibunuh. Jensen berkata dengan suara pelan, memikirkan pria yang menghormatinya malam itu, pria yang bekerja keras untuk keluarga Miller. Hatinya terasa sakit. Tidak dapat disangkal bahwa dia tak menyukai keluarga Miller, tetapi dia sangat menghormati kakek Miller. Siapa pelakunya? Kakek, aku akan pergi ke rumah keluarga Miller. Jensen berteriak kepada kakek Herman dan pergi menuju rumah keluarga Miller dengan mobil. Tetapi jalanan dihentikan oleh beberapa kendaraan militer, hanya melihat Alexander Carson dengan cemas keluar dari mobil. Jensen, kenapa kamu tiba-tiba menutup telepon? Aku pikir ada yang terjadi padamu, kamu mau kemana? Rumah keluarga Miller. Jensen juga turun dari mobil. Kamu gila. Saat ini, kamu harusnya menghindari mereka. Mereka merasa bahwa kamu adalah pembunuhnya. Bukankah pergi ke sana sama seperti menyerahkan diri? Jika kamu ditangkap dan buktinya memberatkanmu, kemungkinan besar kamu akan masuk penjara. Bagaimana kamu bisa menemukan pembunuh kakek Miller kalau begitu? Alexander menegurnya, dia sangat yakin bahwa pembunuhnya bukan Jensen. Kakek Miller berbeda dengan anggota keluarga Miller lainnya. Dia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Beliau meninggal, aku akan memberi penghormatan terakhir kepadanya. Jensen berkata perlahan. Kamu ini tidak memilih waktu yang tepat untuk memberi penghormatan. Kakek Carson, terima kasih atas perhatianmu, tapi aku tetap akan pergi untuk melihatnya terakhir kali. Ujar Jensen lalu langsung menuju rumah keluarga Miller. Alexander menghela napas, teman lama. Aku tidak tahu siapa yang membunuhmu, tapi aku yakin menantu laki-lakimu akan mencarinya untukmu. Lamborghini melaju dengan sangat cepat. Dia tiba di gerbang rumah keluarga Miller dalam 20 menit. Ketika Jensen ingin masuk, ekspresi para penjaga berubah dan mengarahkan senjatanya ke Jensen. Jensen, beraninya kau datang ke sini? Semua penjaga marah, pria ini yang menyebabkan keluarga Miller hancur. Kenapa aku harus takut datang ke sini? Jensen berdiri tegak tanpa merasa bersalah. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi tersangka utama, tetapi penghormatan terakhir ini, dia harus pergi. Dia terus melangkah ke gerbang dan mengatakan, aku harus takut datang ke sini?
Jensen berdiri tegak tanpa merasa bersalah. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi tersangka utama, tetapi penghormatan terakhir ini, dia harus pergi. Dia terus melangkah ke gerbang dan mengabaikan para penjaga. Kamu tidak tahu malu? Penjaga itu menodongkan pistol ke Jensen, tapi tidak berani menembak. Tiba-tiba dia menemukan tongkat besi dan memukulkannya ke kepala Jensen. Brak! Kepalanya berdengung menerima, namun dia terus berjalan. Padahal ada darah yang menetes dari dahi. Orang sial, ketika kamu tidak ada, keluarga ini baik-baik saja, tetapi setelah kamu datang, banyak masalah menimpa keluarga ini. Brak! Tongkat besi mengenainya lagi. Bukankah kamu begitu angkuh? Sudah tidak menghormati keluarga Miller lagi? Datang pura-pura bersimpati. Brak! Sekali lagi tongkat besi memukulnya. Brak! 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 Penjaga mengikuti Jensen dan terus memukul Jensen dengan batang besi. Jensen seperti manusia besi. Setiap kali dia dipukul, tubuhnya bergoyang, tapi langkahnya tidak berhenti. Dia dapat melihat bahwa rumah itu dipenuhi dengan kertas putih, yang mengingatkannya pada kakek Miller yang hanya memiliki banyak sisi, tetapi paling percaya padanya. Dia merasa sedikit bersalah. Malam itu, kalau saja ikut kembali bersama kakek Miller. Mengapa bertengkar dengan kakek Miller hanya karena tak menyukai keluarga Miller? Brak, brak, brak. Penjaga itu memukul dengan marah, tetapi lambat laun terkejut. Karena batang besi semuanya menjadi bengkok dan kepala Jensen penuh darah, tapi langkahnya masih tak berhenti. Apa yang akan dilakukan Jensen? Mereka tidak menghentikan Jensen lagi dan membiarkannya memasuki aula berkabung. Pada saat ini, aula berkabung dipenuhi dengan banyak tangisan, dan semua kerabat keluarga ada di sana. Setelah Jensen masuk, semua tangisan berhenti seketika. Dengan kata lain, berubah menjadi kemarahan yang sangat besar. Jensen, beraninya kamu datang ke sini? Renata berteriak. Meskipun dia sedang berduka, tapi rasanya ingin memaki Jensen. Jensen! Orang-orang di sana memaki, keluar! Jensen tak peduli, dia hanya melihat potret kakek Miller di depan aula berkabung, hatinya semakin sedih. Jensen, kamu tidak diterima di rumah ini, silakan keluar. Leimin juga keluar. Paman kedua, aku di sini untuk memberi penghormatan pada kakek, ujar Jensen pelan. Kami tidak perlu rasa simpatimu, keluarlah. Bagaimana Leimin bisa mempercayai kata-kata Jensen? Belum lama, dia keluarga ini. Sekarang dia berniat untuk memberi penghormatan? Bisa jadi hanya untuk menyombongkan diri. Episode 690. Elena melihat Jensen berlumuran darah. Dia tidak bersimpati pada Jensen dan berkata dengan wajah dingin, Jensen, pergi sana. Keluarga Miller tidak menerimamu. Setelah keluarga Miller membuat keributan di aula Singlin, Elena berpikir dengan jernih, Jensen adalah orang yang sangat luar biasa, mengapa dia harus merasa iri? Lebih baik dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, ketika tindakan ini belum dilakukan, masalah besar terjadi pada keluarga Miller. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah Jensen. Dia membenci Jensen. Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya, hatinya terasa sakit, tapi dia bisa memahami suasana hati Elena saat ini. Dia berkata dengan pelan, kakek Miller sudah aku anggap seperti kakekku sendiri. Aku memiliki kewajiban untuk memberi penghormatan kepadanya. Jensen, menurutmu apakah kamu pantas menganggap kakek Miller sebagai kakekmu? Masih memiliki kewajiban untuk memberi penghormatan kepadanya? Aku pikir kamu berharap kakek meninggal. Renata menyela dan menoleh ke arah Nenek Miller. Bu, cepat usir Jensen. Nenek Miller terdiam, dia menatap Jensen dan bertanya, Jensen, aku bertanya padamu, apakah kamu yang membunuh kakek? Bukan. Ujar Jensen dengan yakin. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya, tapi jangan khawatir, kami sudah punya buktinya, tunggu saja sampai kamu masuk penjara, ujar Renata penuh amarah. Dia menatap Maya dan berkata, cepat, panggil polisi. Raut wajah Maya terlihat penuh dengan kebencian, dia berkata, begitu dia muncul, aku juga sudah memanggil polisi. Jensen sudah berulang kali menghancurkan keluarga Miller, aku tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang. Jensen melirik seluruh anggota keluarga Miller dan sadar bahwa semua orang menunjukkan ekspresi kebencian, bahkan Naomi dan Diana juga menunjukkan ekspresi yang sama. Apakah seluruh anggota keluarga Miller berpikir bahwa dialah yang membunuh kakek?
Jensen menatap Nenek Miller dan berkata, "Nek, siapa yang memberimu tongkat jalan yang sekarang kamu gunakan?" "Aku yang memberikannya, tongkat jalan gading dari Thailand, memangnya kenapa?" "Apa kamu ingin membunuh nenek?" ujar Nata sambil berdiri. "Jika aku benar-benar ingin menghancurkan keluarga Miller, kenapa harus menunggu sampai hari ini?" ujar Jensen. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di samping Nenek Miller. Di saat yang sama, dia meraih tongkat jalan tersebut dan menekannya dengan penuh tenaga. KRK. Tongkat jalan itu patah, di dalamnya ada darah yang berbau busuk. Apanya yang dari gading, ini lebih mirip tulang manusia. Tongkat jalan ini sangat berbahaya, terbuat dari tulang manusia dan di dalamnya berisi darah manusia. Jika sering dibawa kemana-mana, dalam waktu 3 bulan tubuh akan kekurangan energi vital, energi negatif akan menyerang jiwa, dan tubuh tersebut tidak akan mampu menghadapi penyakit serius. Jensen berkata dengan dingin lalu melemparkan tongkat jalan itu ke lantai. Semua orang terdiam. Renata terbelalak, dia benar-benar bingung lalu berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Barang ini aku beli dari Thailand." "Sudah kubilang, dengan masalah-masalah kecil ini, aku pun tidak perlu berusaha sama sekali jika aku memang ingin melakukan sesuatu kepada keluarga Miller. Keluarga ini sedari dulu sudah kacau dan kini telah hancur." Jensen kembali berujar, "Akan tetapi, dalam 6 bulan terakhir apakah aku melakukan semua itu? Mulai dari arak yang diberikan oleh keluarga Woodley sampai dengan patung Buddha yang memancarkan radiasi, aku selalu mengingatkan kalian semua. Bahkan ketika Jessica mengalami kesulitan finansial, aku juga yang meminta orang-orang untuk bekerja sama dengan keluarga Miller untuk mengatasi kesulitan tersebut. Apabila aku benar-benar ingin menghancurkan keluarga Miller, aku tidak perlu menunggu sampai hari ini." Saat kalimat itu dilontarkan, keluarga Miller terdiam. "Jensen, berilah penghormatan kepada kakek," ujar Nenek Miller. Jensen mengangguk, dia berlutut di depan papan arwah, menatap papan itu, dan membungkuk 3 kali. Kakek Miller memberinya harta karun kultivasi dan juga menunjuknya sebagai patriark keluarga Miller. Sayangnya, hal itu tidak dapat terwujud dan dia gagal memenuhi keinginan kakek. "Kakek, aku akan menemukan siapa yang membunuhmu, ketika saatnya tiba, aku akan membawa daftar nama untuk memberi penghormatan padamu." Jensen diam-diam bersumpah di dalam hatinya lalu berdiri. Melihat Jensen berdiri, Renata berkata, "Jensen, jangan berpura-pura mengatakan betapa baiknya dirimu. Kami tidak percaya sama sekali. Kejahatan membawa kehancuran pada diri sendiri, tunggu saja pembalasannya nanti. Badanku tegak, jalanku lurus, hatiku jernih." Jensen berkata pada dirinya sendiri. Setelah memberi penghormatan, dia pergi menuju gerbang. "Jensen, aku bertanya sekali lagi, apakah kamu membunuh kakek?" tanya Elena yang tiba-tiba menghentikan Jensen. "Elena, kita sudah menikah selama hampir 2 tahun. Apakah sebagai seorang istri kamu tidak tahu aku ini orang yang seperti apa?" Jensen dengan tenang berkata, "Di kota Asmenia, kamu terus-menerus menganiaya diriku. Di ibu kota, kamu percaya pada orang lain dan tidak percaya padaku. Sekarang kamu curiga aku telah membunuh kakek?" Tubuh Elena bergetar. Entah kenapa, tatapan tenang Jensen membuatnya bingung. Ya, dia sering salah menilai Jensen, apakah kali ini juga sama? "Elena, jangan dengarkan omong kosongnya, kami punya bukti dan saksi." Paman keempat berteriak dan mengeluarkan ponsel untuk memutar sebuah video. "Jensen, kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui, bukankah itu kamu yang ada di dalam video ini? Apakah kamu juga yang membuat kakek membungkuk dan memberi hormat?" "Itu aku." Jensen menonton video tersebut dan berkata, "Video ini bisa membuktikan apa? Bagaimana mungkin ini tidak bisa menjadi bukti?" Renata berkata dengan suara yang tajam, "Kamu pasti pernah berkata kepada kakek bahwa kamu ingin membunuh keluarga Miller. Kakek berlutut dan membungkuk untuk memohon belas kasihan, tetapi kamu menolaknya. Apakah kamu masih ingat ketika kamu berada di aula Singlin, kamu pernah mengatakan bahwa keluarga ini bukan apa-apa tanpa kakek? Kamu membunuh kakek karena ingin melihat keluarga kami hancurkan. Paman Boni juga bisa membuktikan bahwa kamu ada di sana dan satu-satunya orang yang bertemu dengan kakek. Apabila melihat kemampuanmu, kamu seorang calon raja tentara dan praktisi seni bela diri, kamu juga didukung oleh grup aliansi bintang. Kamu jelas-jelas mampu membunuh kakek. Keluarga kami sekarang bangkrut. Siapa lagi yang bisa membuat keluarga Miller bangkrut dalam semalam selain kamu?
kamu menghancurkan semuanya, kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Kata-kata Renata memicu kemarahan semua orang di keluarga Miller. Mereka semua bertubi-tubi menghujat Jensen. Jensen bersikap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa semua orang telah tersulut emosi dan tidak ada gunanya menjelaskannya. Tiba-tiba dia menatap Elena, dia bisa melihat kebencian di mata Elena. Hatinya sakit. Elena memang tidak pernah percaya pada dirinya. Jensen, kamu telah berubah. Elena menatap Jensen, tapi tatapannya seperti melihat orang asing. Jensen menggelengkan kepalanya, hatinya semakin sakit, sejak kapan dia berubah? Meskipun dia sekarang berhubungan dengan beberapa gadis karena pekerjaannya, dia selalu ingat teguran Elena dan tidak berani menggoda mereka dan selalu menjaga jarak. Apakah Elena tahu tentang ini? Dia tiba-tiba merasa dia diatur oleh ayahnya untuk pergi ke rumah keluarga Lawrence untuk menjadi menantunya karena saat itu mengalami amnesia. Apakah ini keputusan yang benar? Pantas saja Tisa berkata bahwa pria bisa berubah hati dan pikiran. Kekuasaan, uang, dan wanita telah mengubah seseorang. Melihat Jensen yang terdiam, Elena mengira Jensen merasa bersalah. Dia berkata dengan kesal, cepat katakan, kenapa kamu tidak mau bicara? Apakah kamu benar-benar membunuh kakek? Aku sudah bilang aku tidak melakukannya. Jensen akhirnya berkata, aku tidak berbicara karena meskipun aku mengucapkan ratusan bahkan ribuan kalimat, itu tidak akan ada artinya. Di dalam hati dan pikiran kalian, aku akan selalu menjadi orang yang paling hina. Aku ingin mengingatkan, jangan percaya apa yang dikatakan Tisa, ada yang salah dengan orang itu.